Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai sekarang. Semoga apa yang Kakak sampaikan melalui channel ini nantinya bisa menjadi jalan untuk teman-teman meraih kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas prediksi soal P3K Penggerak Swadaya Masyarakat di part yang kedua. Di sini, Kakak sajikan soal-soal terpilih yang sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023. Tekniknya, di sini Kakak akan membacakan soalnya. Setelah itu, kalian bisa menjawabnya dalam durasi waktu 5 detik. Jika dirasa kurang, bisa di-skip supaya memaksimalkan dalam menjawab. Soal yang jawabannya tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, bisa di-screenshot dan komen di kolom komentar supaya kita bisa saling mengoreksi dan berbagi pemahaman satu sama lain. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K dan soal CPNS. Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya yang ada di pojok kanan bawah video ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Kita mulai dengan nomor soal yang pertama. Yang dimaksud dengan penggerak swadaya masyarakat adalah A. Individu atau kelompok masyarakat yang secara sukarela menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. B. Kelompok masyarakat yang secara aktif memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki di tengah masyarakat. C. Individu atau kelompok masyarakat yang aktif menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan guna ketertiban di tengah masyarakat. Ataukah D. Individu atau kelompok masyarakat yang secara aktif menggerakkan dan mengembangkan minat masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun pembahasannya, penggerak swadaya masyarakat adalah individu atau kelompok masyarakat yang secara sukarela menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Penggerak swadaya masyarakat bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kementerian yang membidangi penggerak swadaya masyarakat adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Contoh penggerak swadaya masyarakat adalah pendamping desa, penggerak PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader sosial di tingkat desa. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Penggerak swadaya masyarakat bertindak sebagai kecuali A. Fasilitator, B. Motivator, C. Katalisator, ataukah D. Inspirator. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Inspirator. Adapun pembahasannya, penggerak swadaya masyarakat adalah individu atau kelompok masyarakat yang secara sukarela menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Penggerak swadaya masyarakat bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kementerian yang membidangi penggerak swadaya masyarakat adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Contoh penggerak swadaya masyarakat adalah pendamping desa,
penggerak PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader sosial di tingkat desa. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak sesuai adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Kementerian yang membidangi penggerak swadaya masyarakat adalah A. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, B. Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, C. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Ekonomi, ataukah D. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Adapun pembahasannya, penggerak swadaya masyarakat adalah individu atau kelompok masyarakat yang secara sukarela menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Penggerak swadaya masyarakat bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kementerian yang membidangi penggerak swadaya masyarakat adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Contoh penggerak swadaya masyarakat adalah pendamping desa, penggerak PKK atau pemberdaya kesejahteraan keluarga, dan kader-kader sosial di tingkat desa. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan nomor soal yang keempat. Berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang, tanggung jawab penggerak swadaya masyarakat meliputi kecuali A. Mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dalam peningkatan kesejahteraan sosial, B. Mendorong terciptanya masyarakat yang kreatif dan mandiri dalam menentukan nasib sendiri, C. Mengembangkan dan mempertahankan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, ataukah D. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Mendorong terciptanya masyarakat yang kreatif dan mandiri dalam menentukan nasib sendiri. Adapun pembahasannya, berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang, tanggung jawab penggerak swadaya masyarakat meliputi yang pertama, mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang ketiga, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, penggerak swadaya masyarakat bertanggung jawab untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan keluarga di tingkat masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk menggagas dan mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang kelima. Penggerak swadaya masyarakat bertanggung jawab untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan kecuali A. Pembangunan desa, B. Melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan keluarga di tingkat masyarakat, C. Memberikan pengawasan terhadap semua aktivitas yang terjadi di tengah masyarakat, ataukah D. Mendorong masyarakat untuk menggagas dan mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C.
memberikan pengawasan terhadap semua aktivitas yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun pembahasannya, berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang, tanggung jawab penggerak swadaya masyarakat meliputi A. Mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dalam peningkatan kesejahteraan sosial. B. Mengembangkan dan mempertahankan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. C. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, penggerak swadaya masyarakat bertanggung jawab untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan keluarga di tingkat masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk menggagas dan mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-6. Undang-undang yang mengatur tentang penggerak swadaya masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang A. Perlindungan hak masyarakat di desa, B. Desa, C. Keamanan desa, ataukah D. Kesejahteraan desa. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Undang-undang yang mengatur tentang penggerak swadaya masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun pembahasannya, peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur penggerak swadaya masyarakat antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Penggerak PKK. Yang ketiga, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang pembentukan dan tata cara kerja pendamping desa. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-7. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggerak swadaya masyarakat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang A. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penggerak PKK, B. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, C. Pedoman penyelenggaraan swadaya masyarakat, ataukah D. Pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penggerak PKK. Adapun pembahasannya, peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur tentang penggerak swadaya masyarakat, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Penggerak PKK, dan yang ketiga, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang pembentukan dan tata cara kerja pendamping desa. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-8. Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi penggerak swadaya masyarakat berdasarkan peraturan pemerintah adalah kecuali A. Mendorong terbentuknya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, B. Mengidentifikasi dan menggali potensi masyarakat, serta merencanakan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat, C. Melaksanakan pendampingan dan supervisi terhadap program-program kesejahteraan sosial yang melibatkan individu,
Ataukah D, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program kesejahteraan sosial di tingkat desa? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Melaksanakan pendampingan dan supervisi terhadap program-program kesejahteraan sosial yang melibatkan individu. Kita lanjutkan, adapun pembahasannya. Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi penggerak swadaya masyarakat berdasarkan peraturan pemerintah adalah yang pertama, mendorong terbentuknya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. B. Mengidentifikasi dan menggali potensi masyarakat serta merencanakan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. C. Melaksanakan pendampingan dan supervisi terhadap program-program kesejahteraan sosial yang melibatkan masyarakat. D. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program kesejahteraan sosial di tingkat desa. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-9. Penggerak swadaya masyarakat melakukan pendampingan kepada A. Kelompok usaha makro di desa dalam mengembangkan produk-produk sosial. B. Mengorganisir kegiatan bakti sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. C. Mengawasi pelaksanaan program bantuan sosial di desa untuk memastikan tepat sasaran. Ataukah D. Kelompok usaha mikro di desa dalam mengembangkan produk-produk sosial. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Kelompok usaha mikro di desa dalam mengembangkan produk-produk lokal. Adapun pembahasannya, penggerak swadaya masyarakat melakukan pendampingan kepada kelompok usaha mikro di desa dalam mengembangkan produk-produk lokal, mengorganisir kegiatan bakti sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana, mengawasi pelaksanaan program bantuan sosial di desa untuk memastikan tepat sasaran. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-10. Fungsi dan formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat meliputi kecuali A. Membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. B. Membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk saling mendukung dalam pembangunan. C. Memotivasi dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengorganisasian, monitoring pembangunan. Ataukah D. Menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan individu. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan individu. Adapun pembahasannya, fungsi dan formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat meliputi A. Membantu pemerintah dalam memberdaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. B. Membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk saling mendukung dalam pembangunan. C. Memotivasi dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengorganisasian, monitoring pembangunan.
Dan yang terakhir, menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi D. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.